Halo. Waalaikumsalam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun dalam pembicaraan kita kali ini, karena kita akan naik ke konten YouTube. Bagaimana Mbak? Ada masalah apa ini? Gini, nenekku jatuh. Terus? Nah, ceritanya gini, hari Minggu kan habis jalan-jalan kan biasa kan. Nah, jalan-jalan sore. Nah, udah kayak gitu pas pulang anaknya udah ada di rumah kan. Kita di sini kan sebutin nama dulu ya. Jangan. Woi. No. Oke. Tidak ada nama. Oke. Terus? Oke. Nah, udah kayak gitu anaknya kan kita pegang kunci. Siapapun yang boleh, ya namanya anaknya kan kalau masuk udah masuk gitu loh, ya kan. Nah, aku masuk, oh mama ada anakmu datang. Nah, akhirnya saya cuciin tangan dulu. Udah gitu masuk, anaknya bawa durian. Terus? Ya makan durian. Udah makan durian, saya bikinin teh sama anaknya juga. Saya duduk di sampingnya sambil nemenin. Nah, udah ngobrol-ngobrol jam 4. Oh ya, pulang kan anaknya yang laki. Nah, habis itu saya ambil ganti bajunya, ambil ganti ininya. Anaknya tahu, oh mama mau mandi ya? Yes sir, aku bilang gitu kan. Oh mandilah katanya gitu. Nah, udah mandi, ceritanya udah tak lapin badannya penuh, udah bersih lah. Tak dudukin, namanya orang tua kalau berdiri kan gak kuat, jadi aku dudukin di kloset itu loh mas. Ya kan? Terus? Sambil tak tatakin baju yang kotornya biar jangan kena badannya gitu loh. Jangan sampai nyentuh WC-nya langsung. Nah, saya di kamar mandi sama nenek. Saya naruh baju kotornya itu deket banget. Nggak sampai ke keluar kamar mandi. Neneknya di kamar di kloset itu pantatnya osak. Airnya gabruklah ke bawah gitu loh mas. Terus? Nah, gabruk ke bawah kan otomatis kaget lah, spontan cepet banget mah. Nah, udah badannya gemuk diangkat susah, nggak taunya kakinya nesel nggak bisa gerak sama sekali, udah clear gitu loh mas. Terus? Nah, akhirnya aku panik, nangis bingung. Kata mamanya gini, Amoy jangan nangis, saya nggak apa-apa gimana mama udah jatuh kayak gitu. Ya aku tambah nangis oh ya. Terus? Aku bopong keras badannya ini saya pikir cobalah bismillah aku angkat, ternyata badannya nenek kan lebih gemuk dari saya ya Thomas. Terus? Otomatis aku harus jangan sampai nenek itu duduk di lantai gitu, seenggaknya duduk di kursi kecil atau gimana lah gitu loh ya. Aku mama tunggu sini jangan gerak, saya ambil kursi yang kecil gitu biar menjangkau apa yang aku sampai bisa ke situ gitu loh. Nah, udah kayak gitu aku telepon anaknya kan yang barusan datang itu toh, yang habis jenguk mamanya. Aku bilang gini, sir, please come here, please mama falling down, please. Aku nggak bisa angkat, gitulah intinya gitulah ya. Terus? Anaknya oke saya ke situ, kamu jangan panik Yanti, kamu jangan panik. Gimana nggak panik, sir? Aku udah gemeledek ya. Akhirnya datang anaknya. Tak pakein dulu mamanya, yang penting pakein atasannya baju lah ya, sama kalau celana kayaknya belum bisa, soalnya celana satu kakinya kandel gitu loh mas. Terus? Ya kan, udah kayak gitu sir nggak bisa dipopong saya, coba sir tolong dibantu saya angkat nenek. Ya, neneknya nggak bisa, saya sama saya nggak bisa. Akhirnya Yanti kamu punya address ini ya kan di depan, akhirnya lari-lari ambil ambulan lah ya kan. Pokoknya saya nggak tahu, kamu aja yang pokeng, sir saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu gitu kan. Akhirnya laporlah sama ambulan, datanglah ambulan, ini kenapa cecenya kenapa mamanya Cece jatuh sir, aku bilang itu jatuhnya di mana, di sini. Ayah ditanya lagi kan sama tukang ambulannya kan. Bobo, kamu jatuh di mana? Ya, Bobonya jatuh di sini. Yang ngomong masih bisa ngomong, nggak apa-apa. Nah, anaknya juga tahu jatuh di sini. Ya, aku nggak bohong, jatuh di sini, tuh kan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Satin ya, Satin Sentral. Nah, di situ kan namanya kita buru-buru ya, akunya pakai baju juga seadanya. Yang penting aku ingat bawa kaos kaki sama jaketnya si nenek. Yang penting nomor 1
nenek gitu loh. Kalau masalah aku mah nggak usah, nggak peduli lah, yang penting aku dampingi nenek terus gitu. Nah sampai rumah sakit anaknya datang, aku cuma saya minta maaf gitu kan, bener nggak Mas? Saya minta maaf, pokoknya anaknya semua datang, aku minta maaf, anak-anak kayak gini, Yanti nggak apa-apa, nggak usah nangis, nggak apa-apa, namanya kecelakaan, tapi kan aku nggak enak ya Mas, nggak enak gitu, kayak terus seolah-olah aku tuh kayak goblok banget gitu loh, aku nyalahin diri gitu loh. Kenapa sih gitu. Nah udah kayak gitu, anaknya gini, yang pertama juga baik banget, mau Manda Yanti, kamu jangan nangis, tenang aja, mama nggak apa-apa. Nah anak-anaknya juga gitu, pas lama kita nungguin 4, menantunya 1 perempuan gini, Yanti kamu dingin nggak? Kalau dingin baju saya pakai, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa mem, aku nggak dingin. Masa aku iya kan, nggak enak ya Mas, ya kan? Nah apapun ya, ibaratnya aku diulas-ulas sampai akunya yang nggak enak sendiri gitu loh Mas. Ya Allah, kayak rasa saya tuh goblok banget apa ya, saya tuh bodoh banget apa ya, kayak nyalain diri sampai sekarang pun gitu. Tadi mantan istrinya si Dudaku itu Mister Jack juga telepon, aku bilang, Yanti, ya Sir, aku langsung, ya Allah, Sir, aku minta maaf, aku goblok banget kali. Kata dia, jangan nangis, nggak apa-apa, aku tahu kamu sayang sama mama, kata dia itu kan. Ini namanya insiden, kita nggak nyalain kamu, katanya. Mama memang orangnya terlalu aktif, terlalu strong, katanya gitu. Apapun sudah terjadi, katanya. Yang penting kamu berdoa saja, katanya, biar mama sehat kembali. Aku bilang, yes ma'am, thank you. Tapi kan aku udah nangis ya, namanya rasa salah, ibaratnya walaupun aku gimana, yang jaga kan saya. Anak-anaknya kayak gitu, tadi juga kayak gitu. Yanti, kamu masih ingat nggak ke rumah sakit? Aku jujur, saya lupa Sir, soalnya kondisi itu malam, jadi saya nggak inget jalan gitu. Bener nggak? Jujur. Oke, nanti kamu siapin aja baju-baju mama, ini, iya aku ngerti, iya Sir, aku bilang gitu. Jadi semua peralatan aku siapin. Pas kayak gitu, saya berangkatnya sama siapa Sir? Kakakku yang paling tua. Akhirnya aku gini, dia datang, Yanti, sini kamu duduk dulu, katanya gitu. Iya Sir, sekarang jangan dulu ke rumah sakit ya, katanya. Hari ini mama operasi, jadi mama habis operasi kan tidur. Jadi kita lebih baik kesananya jam 4:45 baru kita jalan. Oh gitu ya Sir, aku bilang, kata Sir, iya. Kamu boleh nunggu di Maonsan City, di situ tunggu. Nanti saya jemput kamu. Nah akhirnya saya daripada takut terlambat, saya dari rumahnya Mas berangkat jam 3:30, bener nggak? Takut terlambat gitu loh. Terus udah kayak gitu saya foto sampai di situ di Maonsan. Sir, saya di sini, saya lebih baik menunggu Anda lebih awal gitu saya. Kata dia bilang, oke Yanti, kata gitu. Akhirnya kita pergi bertiga sama mantunya mama sama anaknya yang laki. Terus aku bawa pakaian, bawa tas gendong. Terus aku bawa sendiri kan, sama dia diminta, aku bilang jangan, aku saja yang bawa mem, nggak apa-apa. Tapi kasihan kamu, nggak apa-apa. Katanya gitu, Sir, diminta aja nggak apa-apa, katanya gitu. Kamu nggak usah takut Yanti, mama nggak apa-apa. Terus mataku kan sembab biasa, mem, Mas, ditanya, Yanti, kamu dimarahi ya sama Mister Jo? Enggak mem, cuma kayak saya rasa bersalah. Enggak, kamu enggak salah, ini kecelakaan, katanya gitu kan. Nah sama yang ini ceritanya, yang sama aku yang tinggal serumah ini, kan pasti otomatis agak jutek sedikit, aku ya wajar memaklumi ya Mas, ya kan. Terus? Ditanya pulang-pulang, aku nggak tidur, sengaja aku nungguin dia, takutnya aku mau diinterogasi kan, aku udah siap gitu loh Mas, bener nggak? Terus? What happened?
Oh iya sir, saya minta maaf. Tadi mama pas mandi udah tak keringin bajunya, terus saya duduk di kloset sambil diperagain. Dia juga lihat mama duduk di sini, saya di kamar mandi sini. Cuma saya lagi naruh pakaiannya kotor di sebelah sini aja. Mama lah begitu cepat, mama tuh geser badannya. Jadi mama plus polling dul. Kambiong mah. Oh gitu. Terus ditanya sama dia, kamu nggak main HP? Enggak sir. Kamu nggak teleponan? Enggak sir. Saya kalau lagi ngurusin mama mandi tuh nggak pernah main HP. HP saya taruh di kamar, saya bilang gitu. Nggak pernah, saya sumpah nggak main, saya bilang gitu. Kan kalau misalnya dia nggak percaya, kan boleh dicek panggilannya. Bener nggak pas? Terus? Iya, aku nggak takut. Kata dia, aku sih nggak takut. Terus kata dia, saya coba minta itu nanti tanya sama mamamu, tanya kamu musikan enggak, kamu teleponan enggak. Ya saya sih silakan, karena saya nggak merasa, saya nggak takut. Bener nggak mas? Terusin ya, aja mbak, terusin sampai pada titik di mana masalahnya sampean. Karena kalau sampean cerita kronologis, ini kayak laporan interogasi polisi mbak. Saya sedang tidak jadi polisi mbak. Saya tidak menanyakan kronologis, ya kan? Cukup sampean cerita nenek saya jatuh. Terus masalah sampean di mana? Pertanyaan saya, yang mau sampean bicarakan sama saya itu masalahnya di mana? Atau sampean cuma cerita kronologisnya nenek? Iya, maksudnya aku gimana, nanti gimana aku takutnya diapain, takutnya ini gimana gitu. Masalahnya sampean adalah takut. Oke. Masalah sampean adalah takut dan khawatir. Sampean diapa-apain. Iya. Sampean diinterminate, sampean dikeluarin. Aku udah pasrah, iya. Nah, oke. Masalah sampean cuma itu kan? Iya. Tak jawab ya. Sampean tak jawab. Iya. Iya. Kalau sampean hidupnya isinya cuma takut dan khawatir, pikiran sampean itu pasti kemerungsung. Betul. Sampean akan sedih, sampean akan susah. Sudah. Jadi gini, sampean sudah berusaha yang terbaik. Sampean sudah berusaha yang terbaik. Sampean sudah menyampaikan yang terbaik. Wallahu alam bisawab. Jadi apa yang akan terjadi nanti sudah santai. Karena sampean nggak merasa, maksudnya dalam artian sampean sudah menjaga sepenuh hati, ya sudah. Iya. Nggak perlu menyesali sampai sedalam-dalam dan ABCD. Sudah. Iya kan? Oh gitu ya. Iya. Jadi yang sekarang harus sampean lakukan, berdoalah agar nenek tidak terjadi apa-apa, agar nenek tetap sehat sehingga sampean tetap kerja, sampean dapat gaji. Doanya gitu tadi saja. Habis dioperasi, memang betul. Doanya begitu saja. Nggak usah sampean mendramatisir ceritanya yang sedemikian rupa, yang sebegitu rupa. Nggak penting. Yang paling penting adalah kondisi psikis sampean, kondisi fisik sampean itu tetap memandang sebagai sesuatu hal yang positif. Sampean harus lebih waspada, sampean harus cekatan. Sekarang semuanya harus smile, senyum, dan sampean tetap oke, I'm fine. Aku akan take care mama lagi lebih baik dan lebih hati-hati lagi. Selesai. Itu Sudah, sampean sebentar, sampean ngomong tadi 11 menit, Mbak. Aku baru ngomong 3 menit, sampean wis mau potong. Oke. Maaf. Enggak, soalnya gini loh. Di dunia ini, Mbak, tidak segala sesuatu itu bisa kita kendalikan, oke? Iya. Itu yang harus sampean harus sampean ingat di dalam kepala. Orang baik saja itu bisa melakukan salah. Iya kan? Nabi junjungan kita, nek agamanya di podo lho ya, aku ndelok sampean jilbaban pasti podo lah. Itu aja masih pernah ngerasa dirinya bersalah kok. Apalagi kita yang sebagai manusia biasa. Sudah, sekarang bersihkan rumah, rapikan semuanya. Terus sampean aktif, nenek perlu ditungguin enggak? Nenek perlu dibawain apa enggak, Sir? Nenek mau kita bawain apa, Sir? Atau makanan apa, Sir? Atau bajunya, Sir? Saya siap nyiapin, Sir. Selesai. Saya siap begini. Pokoknya kalau ada apa-apa, segala sesuatu kasih tahu saya, Singsang. Saya ready. Saya sudah siap. Jadi sampean standby. Ya, standby, sambil jangan berhenti. Kalau
mau istighfar ya istighfar, ya kan? Iya. Mau wirid ya mau sampean apapun itu tujuannya hanya satu, meminta kepada yang maha menguasai seluruh Iya. alam bumi dan dunia seisinya ini untuk mengabulkan, untuk memohon, bukan mengabulkan. Kalau mengabulkan itu kayak adewe tukang ngongkon. Memohon agar supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat nenek jadi tidak sehat. Supaya Iya. sampean bisa bekerja, sampean bisa dapat gaji, ngirimin orang di rumah, dan semuanya baik-baik saja. Oke? Iya, iya. Oke, makasih Mas. Wes, apalagi yang mau diomongin? Kalau ngomongnya gantian kan enak. Gimana? Iya. Wes, Iya gini apalagi? Mas, Sampean mau ngomong apa ini lagi? ibaratnya kalau masalah keluarga boleh nggak Mas? Pengen pendapatnya. Ya silahkan, soalnya tadi sampean yang pertama sampean sudah nyebutin nama sampean, yang kedua sampean sudah nyebutin namanya Mister tadi loh. Aku nggak Iya, nyebutin. gimana? Nah, ini terserah sampean. Kalau sampean mau bercerita tentang masalah keluarga, saya nggak ada masalah. Yang jelas ini mau naiknya ke YouTube. Jangan sampai nanti sudah naik ke YouTube sampean minta dihapus, nggak kuat baca komennya kan ya susah saya. Piye? Sampean cerita, aku sih seneng dengerin cerita. Malah Mas sampean diem mau aku tak ceritai wis. Nek aku semari cerita sampean pateni HP ini. Nah, aku tambah seneng. Gak perlu ngasih balasan omongan karena orang ada yang mau diajak diskusi, ada yang mau minta didengerin aja. Nah, sampean maunya gimana? Kalau alhamdulillah sih keluarganya baik semua, Mas. Alhamdulillahnya di situ baik banget, semuanya baik. Wis. Terus sekarang yang menjadi masalah buat sampean apa? Wis. Enak toh? Masalahnya iya, kalau apa? masalah yang tadi itu yang masalah di sini ya saya ikut nasihat Mas Sandro aja kayak tadi. Saya tetap Iya. semangat, saya tetap jalani apa Benar. kewajiban saya. Saya akan tetap berusaha yang lebih baik lagi. Ya, udah. Jadi bukan buat pelajaran gitu aja. Ya, soalnya nanti kalau sampean terlalu baik sampean diperalat. Nah, saya nggak mau itu. Oh, Ya kalau nenek sakit ya sudah, nenek begitu ya sudah. Pokoknya sampean berikan yang gitu. terbaik aja selesai. Jangan sampai dhewe nglendo-nglendo sampai yang nemen sampai akhirnya kok awake dhewe didek-idek harga dirinya kan ya repot. Iya sih, Ya, iya. sudah. Jadi kayak Apalagi gimana gitu. ya? Buat persiapan nenek apa yang harus saya siapin. Nah, kayak gitu. Sudah. Nggak usah sing wow. Iya, saya juga tadi nanya, iya. Aku boleh bawa buah nggak? Terus tadi coba bawa ke sana, tapi dibawa balik lagi kata gini, Yanti ini mama belum bisa makan katanya, jadi noni nggak perlu dibawain dulu. Oke sir, aku bilang gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi gak usah takut sampean itu mbak. Sampean itu tidak melakukan kriminal. Sampean itu tidak sedang mencuri. Iya. Sampean itu nggak mukuli nenek. Sampean itu menjaga nenek. Wong ini operasi nggak ada masalah. Ada teman saya itu neneknya sampai patah kakinya, jatuh. Ya wes anaknya juga nggak apa-apa. Ya sudah biasa namanya nenek. Karena kita juga kerjaannya nyambi sambil bersih-bersih kan nggak bisa 100% ngawasi nenek, ya kan? Kita kadang nyapu, kita kadang ngepel, kadang nyuci-nyuci. Kalau dia jalan ke kamar mandi dengan inisiatif dan pikirannya sendiri kan kita nggak bisa ngontrol, nggak bisa langsung. Jangan tunggu aku kerja dulu kan ya nggak bisa begitu, wong nggak mungkin kan. Iya, Kecuali kalau kita udah tahu dan dia aku tuh ya dengerin saya ngomong mbak, halo, dengerin saya ngomong. Dengerin saya ngomong, woi. Sama ini mau ngomong terus apa aku yang ngomong? Gantian. Jangan sampai ngomong aku ngomong. Kalau sampean mau curhat full, aku nggak boleh ngomong, sampean kasih tahu, aku akan diem. Enggak sih. Nah, gitu loh. Sampean itu apa ya nek ngarani? Kayak stres, Mas. Aku bilang, apa yang sampean streskan? Sampean tidak akan dipenjara. Akhirnya kayak pendarahan gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Gitu loh. Sekali lagi nggak apa-apa. Jangan berpikir yang tidak. Berpikirlah yang positif. Kan sudah bilang sama ini duwe Gusti Allah ora. Ayo. Tak
Tak takoni, sampean di Gusti Allah ora? Kecuali sampean Duwe gak di Mas, Gusti duwe Allah. banget. Nah iya ya wis, njaluke nang sapa? Sebagai umat yang Gusti Allah, wis serahna yang bela percaya dengan pasrah Gusti kabeh sing gak Allah. urip lah. Gitu loh. Sudah, sampean gak bisa mengembalikan keadaan dan kondisi. Iya, Sampean balik puter harinya, aku harus lebih hati-hati, nggak bisa. Wis sudah diterima itu. Jangan nggak terima. Jangan takut, jangan khawatir malah sampean awake lara, awake panas, mbae loro sampean loro wae nyusahno singsang. iya, Ya, jaga sehat, makan, istirahat dinikmati. iya Mas. Hari-harinya nggak usah ngawasi nenek. Nanti kalau nenek sembuh baru konsentrasinya terpecah bagi dua. Kalau memang mau masak atau ngepel, lihat nenek udah mulai jalan, deketin Amin. di papa atau bagaimana kan kayak gitu. Iya, Pokoknya bilang aja, kamu kalau mau ngapa-ngapain teriak, ngomong biar aku tahu, biar kamu nanti nggak jatuh lagi. Hoa 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 dengan kerelaan dan keikhlasan sampean, nanti lama-lama keluarga juga tahu, bahkan si nenek bisa ngerasakan sampai ke hati. Udah kamu nggak usah nangis, saya nggak apa-apa. Itu berarti kan dia ngerasain sampai hatinya sampean. Dan ingat loh ya, sekali lagi ingat, orang Hongkong nggak suka lihat air mata. Oke? iya, Orang iya. Hongkong karena bad luck. Air mata itu bad luck. Ah, Jadi nasib gak baik. Makanya jangan nangis. Senyum. Walaupun iya, apa yang bismillah. terjadi, senyum. Iya, Cosan, dadai, cosan, singsang, leho. Ngono lho wis biasa. iya. Ngombe teh apa tak gekno teh apa. Oh ya, kalau tiap hari kalau biasanya kayak gitu. Nah, Cuma ya lagi ini sudah, doang Mas, lagi tawani. enggak. Biasanya kalau ibaratnya ini kan lagi serius banget ibaratnya ya paling halo good morning gitu. Itu aja Dan biasanya itu kalau datang ke rumah ya mau minum teh ya sir, nanti saya bukakan dulu ya. Kamu punya teh Indo ya? Iya, oh ya coba deh aku pengen teh Indo. Ya mau. Sudah, wis kayak gitu aja kayak biasanya. Nanti kalau ada apa-apa sama nenek, telepon ya. Aku standby, aku nyalain teleponnya kalau butuh apa-apa sama nenek. Selesai. Udah nggak Iya. usah terlalu over yang ABCD. Sekali lagi saya bilang, ya, di dunia Iya, ini tidak semuanya itu bisa kita kendalikan. iya Oke? betul. Nah, kita hanya bisa mengendalikan sesuatu yang di batasnya diri sampean. Misalnya untuk tidak sedih, untuk tidak emosi, untuk tidak nangisan, untuk malas-malasan, itu semuanya yang mengendalikan pikiran sampean sendiri. Yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan, kita pasrahkan, kita serahkan pada yang maha menguasai alam semesta ini, sang kolik gitu loh mbak. Oke, sudah Iya. bisa Ya, dipahami. nah gini Mas, Apa meneh? pertanyaan saya kan ini kaki nih habis operasi kan angkat junjungnya tuh nanti gimana caranya tapi aku berusaha bisa gitu. Apa nanti takutnya dia cariin satu lagi, aku takutnya gitu. Jangan ada takut. Woi, nek sampean uripe takut tok gak urip sampean, Mbak. Takute sampean iki karo Gusti Allah, nek ora sembayang. Nah, ora bayar sedekah. Ya kan? Mangan duite kancane itu Iya, sampean iya. baru boleh takut. Tapi kalau sesuatu hal yang baik kenapa harus ditakutkan? Sampean itu di sini bekerja mencari nafkah untuk orang-orang yang kita cintai. Itu namanya jihad fisabilillah. Berjuang mengorbankan dirinya demi orang-orang tercinta yang ada di sana. Wes, cik kurang Iya lama. terima maneh. Ayo, apa tak tokno dalilku. Ayo. Kayak ustad aja Baru rencana ini ya Mas. Kemarin baru rencana nyuruh anakku yang nomor 3 kuliah. Baru ada rencana gitu ya Allah. Ya Allah. Duh, nggak apa-apa. Ya tetap kuliah, nggak enak Iya, masalah. aku kok ada kejadian kayak gini. Yo nggak apa-apa. Semua kejadian itu
di luar batas, iya kan? Iya wanita kuat ya Mas, aku Nah. jan bener wong mandiri dewek. Loh iya, makanya sampai itu Anak 5, anak arep kuliah, wis SMA, sudah SMP, makane aduh siji gitu Mas. loh. Ya. Jadi sekali lagi tanggung jawab di belakang itu masih besar dan banyak. Dan Iya, jangan merasa minder, takut apa. Kalau perlu telepon, ngajak ngobrol sama orang-orang yang bener kayak gini. Jangan ngajak ngobrol sama garangan. Nanti wah najis banget. nek Nggak sama mikirin ke situ saya. garangan sampean ditumpai, dijaluki dhuwit. Lah piye? Nah, Ayo, piye? aku tuh insya Allah bekas wanita tersakiti trauma Mas, lebih baik aku lebih baik buat pendidikan anak sama orang tua. Tersakiti men kayak Eh, sinetron SCTV ae. Wanita justru orang yang tersakiti itu kadang lebih kuat loh Mas, makane nek sampean lebih wong tersakiti, sampean rungokno nek wong tersakiti, sampean berdoa gayaku ben aku seneng ya kan. Nek iya. doa-doa orang yang tersakiti dan terzolimi itu kan makbul. Ayo. Iya bener, nyata fakta wah. Makane gitu loh ya Mbak. Ya sekali lagi aku bilang, sudah ya, bukan kita Ya Allah jadi melupakan. tenang Mas Andro tenang banget sumpah ini. Iya, jadi sekarang bukan untuk melupakan, tapi ya sudah. Langsung dalam hati sampean ngomong, "Oke Gusti Allah, nek pancene aku kudu ngadepi sing kaya ngene, lillahi ta'ala tak adepi Gusti Allah. Tak adepi kanthi sabar, kanthi Insya ikhlas. Allah, amin insya Allah, Kanggo insya Allah, anak-anakku insya Allah. sing berjuang ben ora kaya ibuke ngono lho, Mbak Bro." Iya Bro. itu yang lagi aku Alhamdulillah Kok ya wedang mudah-mudahan kopi sampean sampean kok semua ya Allah. cekoki wedang kopi sampean kok suwe-suwe ben melek. Ya. Oke? Ya sampai lucu. Duh kok lucu. Enggak, karena orang panik, orang takut, orang khawatir ya kita ajak bercanda dong. Bener nggak? Iya bener nggak tegang bener Mas, bener Nah, wis bener. ya. Jadi orang kayak keseleo gitu habis Nah, dipelintir gitu, sudah. jadi lemes gitu. Wis nggak usah. Ya sekali lagi. Alhamdulillah ya Allah, Nah. makasih Mas Sandro. Aku pernah ketemu Mas Sandro, cuma Mas Sandro nggak tahu saya tanggal 18 dulu. Mas Sandro lagi makan di kos WP sama Miss Yuni. Makan di kos WP. Iya, tanggal 18 apa ya tuh? Waktu itu aku lagi bikin paspor. Ya? Warung itu ya, warungnya. Iya. Mbak Win. Iya, aku mau masuk, cuma aku nggak enak gitu, takutnya. Oh, padahal aku, kayak Mas Sandro, aku bilang gitu. Yo disapa nek gak disapa njupuk boto bandem boto. Woi Mas ngono lho. Aku minta subscribermu. Ayo ngono. Mas aku sering nonton sampean di YouTube. Ngono lho ora apa-apa. Wong mang di Taiwan itu aku juga kayak gitu. Dia orang mau pulang ke Satin wae, mau pulang ke sana. Terus tahu aku, "Hei Mas Andro, hei piye?" Gimana Mbak? Piye ngonten ah saiki ya tak ceritane ayo tak rekam aku. Nanti kok Mas Andro ya. Terus ada kuncirannya bener nggak Mas pakai jaket hitam? Besok tak potong lah kuncirannya. Karena aku izin Mas. Waktu izinnya lagi ada masalah juga jadi kurus badanku kayak mendadak gitu loh. Jadi ya lawis lah. Ingat ya, yang di dunia ini nggak ada masalah yang besar, tapi yang ada adalah Allah Maha Besar. Wis ngono ae prinsipe. Ya? Iya Mas. Iya. Senyum, semangat, layani majikan dengan baik. Amin. Doa nenek supaya baik. Yang penting saja. Aku nggak melakukan kejahatan, aku nggak nyuri, aku udah ngomong apa adanya ya Mas bener toh. Sing penting gak ngrasani tanggane. Nah, karena poso-poso. Itu mah Indonesia enggak, aku walaupun aku orang Indonesia aku udah nggak kepo masalah tangga, udah bukan urusanku lah. Yang penting aku cari duit. Oke? Oke, makasih banyak Mas Andro. Aku tenang. Jadi lega, aku jadi bongbong. Aku harus tetap semangat, tetap tersenyum, tetap apapun yang terjadi aku bisa hadapi. Mungkin Allah ngasih kayak gini, aku mampu, aku kuat gitu aja. Amin. Mudah-mudahan anak cucuku suatu saat nanti jangan seperti neneknya, jangan seperti mamanya. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses. Jadi bersifat
dermawan, berjiwa sosial. Amin. Nah, Ya Allah, doanya mending amin. begitu. Dan jangan lupa saya juga didongakno ya. Amin. Mudah-mudahan Mas Sandro sama sakinah mawadah warohmah. Ya Aku Mas, iya aku gak panjang umur, yes rezeki. amin amin Allahumma amin. Aku gak jaluk duit, aku didongakno wis sowan. Aku doa dongane aku doa wong terus zolimi sing kana kene Mas, insyaallah tembus 7 langit. Amin, mantap. Amin. Istimewa. 7 langit Mas, omonganku retan 16 itu aku dilarang tembus 7 langit. Terus. Wis, alhamdulillah, mantap. Yes, Mbak. Amin, amin. Oke, Terima sip. kasih Mas Sandro. Terima kasih ya. Siap. Sehat selalu ya. Oke. Yuk. Buat sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aku juga. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Makasih. Bye-bye. Oke, teman-teman. Aku nggak ngerti. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Ketika ada yang diajak bicara, ada yang didengar, ada yang bisa menenangkan, ya sudah, itu tujuan dalam hidup. Sekali lagi, mungkin di luar sana ada yang selalu bilang cari cuan, kemudian bilang gitu aja dikontenin, di sana bilang aib, di apapun, monggo. Sekali lagi, dipersilahkan, itu hak teman-teman untuk menilai. Satu hal, karena hal yang baik dan tujuan yang baik kita tetap akan perjuangkan, apapun itu, cuan, ketenaran, viral, dan cuan, ketenaran, viral, dan sok ngartis. Itu sudah konsekuensinya seorang YouTuber. Oke, itu aja. Sekali lagi, stay positif kata Mbak Pojok TKW. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video.